Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam rekan-rekan mahasiswa. Pertama-tama saya ingin menyampaikan hasil dari ujian 3 kelas yang baru saja berlangsung di tanggal 8 Desember 2020, yaitu yang pertama kelas semester 6 S1 PGSD, kemudian kelas semester 7 S1 PGSD, dan yang terakhir adalah kelas S1 Ilmu Pemerintahan. Dari hasil pengamatan saya, mulai tadi pagi sampai dengan ini malam, ada beberapa hal-hal yang perlu saya sampaikan sehingga saya memandang perlu untuk menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa melalui video ini agar diperhatikan dan didengarkan sampai dengan berakhirnya rekaman ini. Mengapa ini saya anggap perlu untuk menyampaikan informasi ini? Karena ada beberapa hal perubahan dalam pelaksanaan ujian, terutama yang akan mengikuti ujian pada tanggal sesudah pilkada serentak itu tanggal 9, yaitu bisa saja ada yang di tanggal 10, ada yang tanggal 11, ada yang tanggal 12, dan ada di tanggal 14. Sehingga ini menjadi bahan pelajaran dan menjadi perhatian kita sehingga tidak ada lagi terjadi kesalahan seperti yang telah dilakukan pada ujian di tanggal 8 ini. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah sebelumnya ada penyampaian bahwa setelah berhasil mengunduh naskah soal itu akan dihitung mundur 3 jam ataupun 6 jam. Nah, ternyata setelah ditundanya ujian di tanggal 5 sampai tanggal 7, dimulai pada tanggal 8 tadi hari ini, maka tidak ada lagi batasan. Jadi jika Anda mengunduh jam 1 malam, maka masih bisa mengunggah jawaban pada jam 11 malam di tanggal yang sama. Jadi tidak ada lagi batasan 6 jam, bebas. Yang penting dalam 1 hari itu Anda mengirimkan jawaban. Jadi silakan lebih cepat mengunduh naskah soal, lebih bagus supaya bisa mengerjakan dengan secara baik. Kalau yang lalu kita ragu-ragu, kita unduh dulu BJU-nya, kemudian baru kita unduh naskah soalnya. Karena kenapa? Karena jangan sampai kita tersita waktu. Sekarang tidak. Mau mengunduh naskah soal jam 1, bagus, jadi paginya baru kita kerjakan, boleh. Kemudian nanti kita kirim misalnya jam 3 sore, boleh, karena tidak ada lagi batasan. Nah, itu rekan-rekan mahasiswa. Jadi kita sekarang bebas, kapan saja mau mengunduh di hari jadwal sesuai dengan di kartu ujian kita. Misalnya nanti ada yang di semester 4 tanggal 14 itu, atau ada yang di tanggal 12, silakan mengunduh malamnya jam 1. Setelah masuk di tanggal 12, boleh mengunduh memang naskah soalnya, kita tidak ragu lagi. Tapi selalu ingat, jangan lupa mengunduh memang BJU-nya selalu sesuai dengan urutan-urutannya supaya jangan terlupa. BJU dulu diunduh, kemudian baru naskah soalnya, terserah jam berapa. Kalau mau pagi diunduh BJU-nya, baru naskah soalnya, boleh juga. Nanti mungkin dikerjakan, itu kita lebih leluasa karena tidak lagi batasan. Misalnya kita kerjakan sampai lohor, nanti sudah lohor baru kita kirim. Kita tidak lagi diburu waktu. Yang penting jangan lewat dari jam 12 malam atau 23 lewat 59 menit. Itu yang pertama, kabar baiknya bahwa tidak ada lagi batasan. Yang kedua, langkah-langkah untuk memasuki ujian ini, untuk mengunduh naskah soal. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan langkah-langkahnya. Yang pertama, yang jelasnya siapkan dulu kartu ujiannya. Kenapa perlu kartu ujian ini disiapkan? Karena kita akan melihat NIM dan tanggal lahir, supaya tidak mengalami kendala nanti, jangan sampai kita lupa NIM dan tanggal lahir. Kemudian siapkan memang juga buku-buku yang sesuai dengan jadwal ujian yang kita lakukan pada hari ini. Misalnya katakanlah di tanggal 12 itu evaluasi pembelajaran. Kita perhatikan, kita isi memang BJU-nya. BJU-nya di situ kita isi memang sesuai dengan mata kuliah yang diujiankan. Jadi ada kode mata kuliahnya ini PDGK
4301 nama mata kuliahnya evaluasi pembelajaran. Kemudian saya ingatkan lagi bahwa kode program studinya. Jadi kode program studi kalau dia S1 PGSD ya itu 118 PGSD garis mendatar S1. Kalau dia BI maka dia 119. Kalau dia sekiranya ilmu pemerintahan 71, PAUD 122. Kemudian manajemen nanti lihatlah, saya tidak bisa hafal semuanya kodenya. Manajemen, akuntansi, teknologi pendidikan, tinggal lihat ya. Kami sudah catatkan itu hari, jadi kami tidak sempat buka ini satu-satu kodenya, nanti diperiksa ulang. Olehnya saya sarankan sudah ada BJU yang saya kirim dengan surat pernyataannya, tolong itu diisi memang, jadi nanti tinggal unduh, tidak perlu lagi print. Tinggal unduh saja karena memang diunduh, kan sudah siap jawabannya. Tinggal kita mau jawab nanti digabungkan. Itu yang pertama, siapkan kartu ujiannya biar bisa melihat NIM dan tanggal lahirnya untuk masuk. Kemudian yang kedua, siapkan buku-bukunya. Kemudian langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, ya, yang pertama ini coba saya buka dulu. Setelah masuk, di sini masih ada yang kadang dia lupa centang ini, ada centangnya ini. Kita centang dulu baru masuk. Kalau kita klik saja langsung masuk, centang di situ biasa unduhannya tidak sempurna. Itu. Jadi sebaiknya dicentang dulu kalau sudah Jadi yang pertama, maaf saya ulangi dulu, langkah yang pertama adalah ini ada link https://the.utAC.id. Ini kita copy atau salin, baru kita masukkan di Google Chrome. Jadi yang pertama adalah langkahnya Google Chrome. Kita tempel ini, baru atau langsung kita paste THE-nya. Setelah muncul itu di Google Chrome, maka muncullah ini. Saya setuju, maka dicentang, baru masuk. Jangan langsung masuk. Kemudian yang langkah kedua adalah langkah kedua baru kita masukkan NIM sesuai dengan di kartu ujian. Langkah kedua NIM-nya, ya. Ini langkah keduanya. Masukkan NIM, kemudian tanggal lahir, kemudian isi pertanyaan penjumlahan ini, baru login. Itu langkah kedua. Langkah ketiga adalah ada pertanyaannya di sini. Jadi misalnya pada tanggal 8 sampai dengan 10 itu, kalau memang Anda menjadi petugas dan tidak mau menggunakan menjawab soal pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 10, maka tidak perlu menjawab tidak, tetapi kita klik ya. Tapi dengan catatan siapkan surat keterangan bahwa Anda sebagai petugas, karena itu akan diupload. Tanpa diupload tidak diakui. Seperti tadi ada Isma yang di akuntansi, ya. Itu dia bertugas di tanggal 8 tadi, makanya tadi pagi dia sibuk, tapi dia tetap katakan tidak. Jadi konsekuensinya harus dia jawab ini malam, tapi alhamdulillah ternyata dia berhasil sudah unggah, berarti dia aman. Karena nanti lagi di tanggal berikutnya baru ada. Cuma kita ragukan kalau dia di tanggal 10, pasti dia akan payah karena akan berada di TPS maupun di KPPS. Itu saja. Jadi sebaiknya tahu maunya tadi, kalau dia bertugas ini dikatakan ya, kemudian diunduh. Tapi oke lah, nanti dia siasati karena kan panjangnya sampai malam, dan alhamdulillah dia yakin bahwa bisa. Dia hanya berapa menit saja, tidak cukup 1 jam dia bisa selesaikan jawabannya. Berarti luar biasa si Isma. Kemudian langkah selanjutnya setelah klik tidak ini, maka akan muncul gambar seperti ini. Setelah gambar seperti ini, maka dikliklah ini mata kuliah ujian. Setelah diklik mata kuliah ujian, ya, ini lihat di kursor saya, kita klik ini mata kuliah ujian ini, maka selanjutnya langkahnya adalah muncul BJ umum, ya. Ini BJ umum ini. Nah, maka akan kelihatan ini. Maka kita klik dulu BJ umum. Setelah kita klik BJ umum ini, maka dia langsung secara otomatis dia mengunduh BJ umum. Kalau sudah BJ umum, kalau memang kita belum punya, ya kita save, kita buka kembali baru kita save karena kita mau. Tapi saya lihat ini kan BJ umum sudah saya bagikan, jadi tidak perlu lagi dibuka. Yang penting sudah terunduh, berhasil. Maka langkah selanjutnya adalah
Setelah kita klik kemudian adalah kita setelah mengerjakan semua kita punya tugas jawaban, ya, jawaban soal yang sudah kita unggah, setelah kita sudah kerja semuanya, maka kita buatlah file atau folder sesuai dengan mata kuliah kita sehingga kita mudah untuk mencari pada saat mengunggah. Jadi setelah selesai semua jawaban kita kerjakan, kita foto, ya, kita satukan semuanya. Contoh misalnya saya lihat dulu. Ya, katakanlah saya ambil di sini di filenya, ya. Jadi ini penting. Ada kejadian tadi pagi, salah seorang mahasiswa itu dia pisah-pisah foldernya seperti ini, sehingga pada saat dia mengunggah itu hanya bisa terbaca satu. Sistem tidak bisa membaca semuanya ini. Dia hanya bisa membaca satu uploadan atau mengunggah satu file saja. Olehnya ini BJU-nya digabungkan, BJU pernyataan baru jawaban. Di jawaban ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 4, ya itu disatukan. Kemudian dibuat dalam bentuk PDF. Contoh ini misalnya PEMA 42102 milik Pak Redi. Karena kejadian tadi ada beberapa orang itu dia hanya membentuk folder, kemudian di dalamnya isinya seperti ini terpisah-pisah. Otomatis juga pada saat mengunggah dia hanya tertampil satu, padahal banyak dinginnya. Makanya supaya hanya terbaca satu, ini semua file-file ini digabung menjadi satu. Terserah mau BJU-nya baru pernyataan baru jawaban, boleh juga BJU-nya dulu baru jawabannya baru pernyataan, terserah. Yang penting ini. Kemudian ada juga yang menyatakan tadi, salah seorang mahasiswa mendapat info, akhirnya menyampaikan ke temannya bahwa BJU baru soal tidak perlu lagi dikirim, rekan-rekan mahasiswa. Soalnya tidak perlu dikirim, cukup saja BJU pernyataan dan jawaban, atau BJU jawaban pernyataan, terserah yang mana. Yang penting BJU-nya paling atas, jawaban kedua baru ketiga pernyataan boleh, atau BJU-nya pernyataan berjawaban boleh juga. Jangan lagi kirim soalnya. Itu. Jadi di satu ada PDF. Kemudian tulislah jawabannya itu dengan kode mata kuliah sehingga mudah kita ingat dengan nama mata kuliahnya. Contoh misalnya di sini juga ada PEMA 4210 Erna. Jadi gampang kita lihat, oh ini yang kita mau kirim, supaya jangan terjadi kesalahan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ya, setelah kita buat foldernya itu, kita sudah yakin, maka kita klik unggah. Ya, klik unggah ini yang warna kuning, unggah. Maka dia akan muncul, kalau kita klik muncul ini, pilih dan unggah file. Kemudian kita klik lagi nih, pilih dan unggah file, tapi kita sudah yakin di folder mana kita simpan. Selanjutnya, setelah kita klik ini pilih dan unggah file, maka dia akan muncul ini, di folder ini. Kebetulan ini foldernya ini, Pak Redi saya simpan PEMA 4210 statistik pendidikan. Maka saya klik ini folder ini dalam bentuk biru ini, maka di sini juga kelihatan tulisannya. Maka baru saya open. Setelah open, maka dia akan muncul sukses. Nah, disinilah di sukses ini Bapak Ibu perlu saya tegaskan dan diperhatikan bahwa di sini tolong ini di screenshot kalau ada sukses. Karena kenapa perlu di screenshot? Dan perlu juga kita catat, selain screenshot kita catat juga ada kode di sini 5 angka ini 43622. Ini kebetulan kodenya ini untuk Pak Redi BJU-nya. Kalau dia mau lihat diminta ini. Karena kalau tidak ada ini kodenya, Bapak Ibu mau melakukan pengulangan, contoh tadi ya, dua perbedaan. Pak Aben dia mau robah, dia tidak dapat kodenya, maka dia tidak bisa kecuali dia berusaha tadi cari baru bisa. Tetapi Asreni Gangka, karena dia bikin folder-folder akhirnya terbaca satu, dia mau ubah, dia mau ulang, bisa dia ulang karena akan diminta kodenya. Maka ini kodenya dimasukkan sehingga bisa diulang kembali dikirim.
Bisa kembali gunakan. Yang penting masih ada waktu untuk pengiriman. Jadi ini penting Bapak Ibu, saya tegaskan di screenshot, jangan lupa nih untuk menjaga-jaga jika terjadi setelah kita lihat BJU-nya, kita mau lihat benar tidak ini. Makanya supaya jangan kita berulang kerja, hati-hatilah sebelum mengirim, mengklik itu oke, maka dipastikan file yang kita simpan sudah benar. Ya, sudah memang kita simpan seperti ini, ada BU-nya, BJU-nya, itu yang ya ini yang sudah disatukan ini. Dari BJU, kemudian pernyataan, kemudian jawaban dalam bentuk satu PDF ini. Baru kita kasih kode nama mata kuliahnya dengan nama kuliahnya sebagai gampang. Nah, setelah ini kita oke. Maka setelah kita oke, maka secara otomatis dia akan muncul telah unggah. Kalau sudah kelihatan telah unggah, maka sudah berhasil. Ya. Kemudian kalau kita mau lihat kembali lihat BJU-nya apa sudah benar, ya itulah tadi diminta kodenya. Yang jelasnya kalau sudah tertulis telah unggah, maka Bapak Ibu selamat sudah berhasil. Nah, ini perlu yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pembelajaran yang belum ujian dan termasuk yang sudah ujian menjadi pelajaran. Ya, ingat mengunggah, membuat folder jawaban itu jangan lagi kirim soalnya. Cukup saja BJU, pernyataan baru jawaban ya. Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa. Demikian, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.